Pernah nggak kalian transfer token di blockchain sukses, tapi saldo kalian di website itu nggak berubah? Atau kalian salah input angka, tapi transaksi gagalnya itu nggak ada pesan error apapun? Nah, itu tandanya developernya itu lupa dua hal penting, events dan error handling. Smart contract itu ibarat kotak hitam. Kalau kita nggak pasang speaker buat kasih pengumuman, dunia luar tuh nggak bakal tahu apa yang terjadi di dalam. Hari ini kita bakal bahas tentang cara bikin kontrak kalian tuh bisa ngobrol sama front end dapps pakai events, dan cara bikin kontrak yang aman, alias fail safely kalau ada error. Pertama, kita bahas tentang events. Bayangin aja events ini kayak push notification. Ini adalah cara standar gimana caranya smart contract ngobrol dengan frontend kalian kalau ada sesuatu yang terjadi. Tapi kenapa harus pakai events? Kenapa nggak pakai variable biasa aja? Jawabannya adalah gas fee. Nyimpen data di events atau transaction logs akan jauh lebih murah dibandingkan nyimpen di storage utama memori. Jadi, data historis seperti riwayat transaksi mending ditaruh di events, jangan di memori utama kontrak. Caranya gampang, kita deklarasikan saja eventnya, lalu di dalam fungsi kita panggil emit. Front end nanti tinggal pasang telinga buat dengerin eventnya dan update UI secara berkala. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang krusial, yaitu error handling. Kalau ada kondisi di mana kontrak di Solidity itu gagal, kita harus gagal secara aman, yaitu fail safely. Kita punya 3 senjata utama, require, assert, dan revert. Senjata pertama atau yang paling sering dipakai adalah require dan juga revert sebenarnya. Ini ibarat seperti sapam yang ada di pintu. Kita akan gunakan require untuk validasi input user atau juga cek saldo, dan kalau syaratnya nggak sesuai, dia bakal revert atau batalin transaksi. Dan yang paling penting adalah dia bakal mengembalikan sisa gas ke dalam user. Jadi user tuh nggak bakal rugi terlalu banyak. Yang kedua, itu ada assert. Dan kalian harus hati-hati sama yang ini. Karena assert ini cuma dipakai buat ngecek internal bug dari function yang bener-bener gak mungkin salah. Jadi ketika dia tuh gagal, dia bakal makan semua gasnya yang dikirim oleh user alias panic error. Jadi jangan pernah pakai assert buat error handling di input validasi user ya. Kalian mungkin sering lihat kode require sebagai validasi user input biasanya di smart contract. Tapi require itu kan pakai string sebagai pesan errornya ke dalam user. Ternyata pesan string yang panjang tersebut itu gasnya mahal loh. Jadi mulai dari Solidity versi 0.8.4 itu muncul namanya custom errors. Ini cara modern yang jauh lebih hemat gas. Alih-alih menyimpan kalimat panjang, error ini di encode jadi unique code 4 byte. Kalian bisa lihat di contohnya, kita definisikan error insufficient balance, lalu dipanggil pakai revert. Lebih rapi, lebih murah, dan juga user senang. Jadi intinya, pakai events buat update front end, dan juga simpan data history yang murah. Pakai require buat validasi input, biar gas user aman. Dan pakai custom errors biar kontrak kalian tuh makin efisien. Ingat prinsipnya, validate first, execute later. Jangan sampai kode kalian jalan duluan sebelum dicek errornya.